saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengucap syukur atas kebangkitan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Kita mempunyai pengharapan yang pasti. Mari kita akan memuji nama Tuhan, karena Dia yang maha besar oh Tuhan.
dan saudara kasih Tuhan, mari kita akan bersuka cita karena Kristus sudah bangkit mengalahkan maut. Kristus bangkitlah sudah. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita membuka hati kita, bila Roh Kudus berkuasa penuh mengubah kita menjadi lebih baik. Karena dengan salibnya kita hidup dan kita menang. Hati
sibe. Pakai di Tuhan. Waduh, mako pakai di Tuhan. Ditiki, harung suruh-suruh di labung nami. Marsinodang. Sawa mata nyari. Di dua matu hame. Bahasa lulu amuna na mangolu. Dinganan niya ka na mate. Sitong doi. Porsea mahamu. Porsea madihami. Kubere kami dona sida. Lao, bere kamu ma. Nungarumar betano mani. Dan di sibe Tuhani. Petrus, persea mau dihami. Tatadahon Yesus dirina tu dua halak sisean, lau mana sida madapoton aga sisean na asin. Tutudo, ipahe Tuhani. Jalan tidak sisi mod di bana. Dakta tadda ibana. Ditiki di perjalanan ini. Ditiki di ponggoli roti, hutadda ibana. Di Emmaus, daw may bana lao tu si. Dame madhamu. Wasa tarhalomu. Wasa songon naganggu ramuna. Bereng ma. Tangaku doh patu. Pabuasa diri doon. Jama jala tili kamu ma. Aito didang marsibu manang marhuli-huli. Omak kahataku ujurak dope au doho tamu. Iko jupang dosa luhna natar surat taring utua di patik nisi Musa diak kapanuriang nang di pesalmen. Songro do tersurat. Mana ona porsuk mesiesi jala hehesian namate di hari patuluhon. Marhite kuarna dibaritahom mahamu baun ni roha mangalap hasesan di dusa tu sude bangso. Mamuka siat Jerusalem. Hamu do maka tidak koca. Jala surokku masongkop tu hamuna pinar baga-baga ni damang. Mia mahamu di hutaon. Pai ma disulukuk kamu hagugones yang dicang. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Immanuel, Immanuel, Immanuel. Saya mengucapkan selamat pagi. Saat ini kita hadir sama-sama di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kita bersyukur bahwa kita semua menikmati satu hari kemenangan di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara kematian. Tentu ini merupakan satu berita yang luar biasa bagi kita. Setelah kemarin kita memperingati penderitaan dan kematiannya di Jumat Agung, inilah kemenangan yang sejati. Kemenangan di mana Yesus sudah mengalahkan maut, Yesus sudah mengalahkan kuasa kegelapan, dan tentu itu menjadi sesuatu yang selalu menakutkan bagi setiap orang yang mengalami kematian. Bapak dan saudara, kita berduka, kita terharu, kita sedih ketika menyaksikan bagaimana Glenn Fredly, bagaimana suaminya BCL, mereka meninggal. Tentu istri-istrinya sangat berharap dalam benaknya, seperti dulu waktu saya ditinggal oleh orang tua yang terkasih, saya berharap orang tua saya bisa hidup lagi. Mungkin juga Mutia Ayu BCL berharap suami-suami yang mereka kasih yang mati, mereka akan bangkit kembali, hidup kembali. Tetapi bukan seperti itu, dan saudara. Seperti Marta dan Maria juga berharap saudaranya yang mati bisa bangkit lagi. Ternyata bahwa memang Yesus bisa membangkitkan. Tapi itu adalah satu mukjizat yang dibuat oleh Yesus untuk membuktikan bahwa Dia adalah
Allah yang berkuasa. Tetapi yang kita peringati sekarang, Bapak dan Saudara, kematian orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah sesuatu yang tidak menakutkan kembali. Karena apa? Tuhan Yesus membuktikan sendiri ketika dia mati dan akhirnya dia bangkit. Bapak dan Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Yesus Kristus adalah pusat kehidupan orang percaya. Kenapa, Bapak dan Saudara? Karena memang peristiwa kematian dan kebangkitannya merupakan satu titik tolak yang mengubah secara manusia. Kita akan lihat nanti betapa pentingnya peristiwa ini dalam kehidupan orang percaya. Kemudian juga kematian Kristus, kebangkitan Kristus memberi sukacita ketika Tuhan sudah sukses menyelesaikan penderitaannya, menggantikan kita untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan. Kemudian juga kebangkitan Kristus memberi sukacita dalam pengharapan. Pengharapan apa, saudara? Bahwa kita semua bukan punya pengharapan yang kosong, tetapi pengharapan yang pasti. Yesus bangkit dari antara orang mati, dan itu sesuatu yang sangat menggembirakan, memberi harapan masa depan yang indah dalam kehidupan kita. Juga kita berharap kedatangan Yesus yang kedua kali nanti itu akan membawa satu kemuliaan yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Nah, Bapak dan Saudara, mari kita akan melihat satu ayat firman Tuhan yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu di dalam Lukas pasal 23. Saya akan mulai membaca dari ayat yang ke-39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat salah, tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus padanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak dan saudara, yang menjadi poin kita ayat 43, di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak dan saudara, kita melihat ketika prajurit Roma memakukan Kristus di kayu salib di antara dua orang penjahat. Nah, Bapak dan saudara, kita melihat mereka bersama-sama disalibkan dengan Kristus, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kirinya. Dan ini nampak sebagai sesuatu yang menggambarkan, merepresentasikan, yang menjadi satu gambaran umat manusia, di mana mereka semua mengolok-olok, mencerca, menghina Yesus. Di situ juga dijelaskan bahwa ketika jam-jam pertama Yesus disalib awal-awalnya, kita diberitahu dalam kitab Injil Markus bahwa kedua orang ini, kedua penjahat di sebelah kanan kirinya itu sama-sama mencerca dia. Dalam Markus 15 ayat 32 dikatakan, bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia.
mencerca dia dengan kuatnya. Bapak dan saudara, ini juga nampak di dalam kitab Injil Matius, bahwa dua penjahat itu menirukan apa yang diucapkan oleh para imam dan ahli Taurat, yang mengatakan bahwa orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Dalam bentuk pertanyaan, apakah ia Raja Israel? Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian. Bapak dan saudara, kita lihat di sini, dunia mencela Yesus dan karya-karyanya. Namun kita melihat ada satu perubahan yang luar biasa. Salah satu dari penjahat itu akhirnya mengalami satu kesadaran yang paling dalam di dalam hatinya. Ada satu perubahan hati. Ia mengakui bahwa ia orang-orang yang berdosa, orang-orang yang layak untuk disalibkan. Namun kemudian ia berbicara kepada Tuhan Yesus. Ia berbicara tentang Yesus. Dalam Lukas 23 ayat 41 dikatakan, orang ini yang menunjuk kepada Yesus, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Tidak salah. Tidak salah. Apa yang terjadi? Akhirnya penjahat itu bertobat dan dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam tempo yang sangat singkat. Kemudian dia mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Bapak dan saudara, itu merupakan satu doa yang tulus, doa yang sederhana, doa yang dalam kondisi sangat singkat. Itu merefleksikan pertobatannya, perubahan hatinya. Nah, kita lihat di situ. Ketika Yesus menjawab doanya, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa, bahwa Yesus memberikan satu janji, dan janji itu hanya diberikan kepada orang-orang yang telah mau merubah hatinya, yang disebut pertobatan. Nah, seperti kita berbicara, dua penjahat itu mempresentasikan kehidupan umat manusia dalam beberapa cara. Keduanya pernah menghujat Kristus dan menunjukkan bahwa semua itu memusuhi Allah. Bapak Ibu Saudara, kita lihat hidup kita masing-masing, kita sama. Semua orang di dunia ini ada sesuatu kejahatan yang luar biasa. Kita berseteru dengan Allah. Karena apa? Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah di dalam Roma pasal 8 ayat 7. Nah, menurut firman Tuhan, jiwa Anda belum bertobat ketika kita ada perseteruan dengan Allah. Jiwa kita belum bertobat. Ada perseteruan yang mendalam di dalam hati kita kepada Allah, yang sering dinyatakan dengan banyak cara, kadang-kadang secara terbuka ataupun kadang-kadang hanya di dalam hati. Nah, Bapak dan Saudara, kondisi seperti ini dialami oleh banyak orang, baik mungkin mereka yang tidak percaya dengan Tuhan, orang yang belum percaya dengan Tuhan, bahkan orang yang sudah percaya tetapi masih ragu-ragu. Nah, kalau boleh saya bertanya kepada kita semua, pernahkah kita marah kepada Allah? Karena apa? Karena Ia tidak memberkati kita, karena Ia tidak menjawab doa-doa kita. Pernahkah Anda dan saya, kita semua merasa bahwa kita tidak menikmati Allah di dalam doa-doa kita? Doa-doa kita seperti ampang saja, tidak ada artinya. Dan bukankah itu merupakan satu fakta bahwa ketika kita berdoa seperti itu, akhirnya kita tidak suka berdoa.
kita tidak bersuka itu, dan kita tidak suka akan kehadiran Allah. Bapak dan saudara, kita berpikir kebenaran ketika kita mendengar firman Tuhan yang dikhotbahkan. Apakah khotbah-khotbah itu membuat kita tidak nyaman, atau bahkan kita marah? Dan jika hal itu benar-benar terjadi, bukankah itu membuktikan bahwa Anda dan saya, kita memiliki perseteruan yang sama seperti dua penjahat? Memang sebelum salah satu dari keduanya diubahkan oleh Tuhan, Bapak dan Saudara, kita menyadari hidup kita sama seperti Petrus dan Yudas. Petrus bertobat, Yudas tidak bertobat. Daud dan Saul, Daud mengakui dosa-dosanya, dia bertobat sungguh-sungguh pada Allah, dan Tuhan memberkati luar biasa. Tetapi Saul, Tuhan menolaknya. Nah, Bapak dan Saudara, ini merupakan satu janji keselamatan yang diberikan hanya kepada satu di antara dua penjahat. Dan ini menunjukkan bahwa beberapa orang yang diselamatkan, ada beberapa orang yang diselamatkan, tetapi ada yang terhilang. Itu sangat jelas di dalam kitab suci, betul tidak? Sangat jelas. Nah, ayat ini memberikan satu pengharapan sama kepada setiap orang yang mati tanpa memiliki perubahan hati yang disebut pertobatan, maka dia akan mengalami satu kondisi seperti penjahat yang tidak mau bertobat. Janji ini dibuat, janji ini tidak dibuat untuk penjahat yang tidak bertobat untuk janji keselamatan, atau kepada orang-orang yang belum mau bertobat. Janji ini hanya untuk penjahat, hanya untuk kita semua yang telah mengalami pertobatan secara total. Dan apa aplikasinya? Yaitu bahwa hanya untuk orang yang mengalami pertobatan sebelum mereka mati, mereka yang akan hidup bersama dengan Kristus. Firman Tuhan Markus 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya tentu kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sangat jelas perbedaannya. Nah, kita melihat firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, hari ini juga. Ini menunjukkan suatu pada kita, bahwa roh kita, jiwa kita, kehidupan rohani kita langsung bersama dengan Yesus ke Firdaus. Tentunya Bapak dan Saudara, Yesus mengalami kematian di kayu salib, mengalahkan kuasa maut dan bangkit, dan hari ini juga penjahat itu yang bertobat bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak dan Saudara, kita berbicara di sini, kita berbicara apa? Para penjahat ini di tempat yang tepat, waktu yang tepat, maka kedua penjahat ini mengambil keputusan yang sangat penting dalam hidupnya. Dua orang yang diserahkan bersamaan dengan Yesus pada saat itu, keduanya sama-sama melihat, sama-sama mendengar kejadian yang sama, tetapi seorang penjahat menghujat Yesus, menolak Yesus, namun satu orang lagi merespon dengan cara yang berbeda. Waktunya sangat singkat, waktunya sangat tepat, tetapi kita melihat bahwa respon ini sangat menentukan kehidupan kekal. Apakah dia akan menerima kematian kekal atau kehidupan kekal bersama dengan
Tuhan Yesus. Maka Bapak dan Saudara, jiwa Tuhan Yesus dan penjahat yang bertobat itu, keduanya langsung ke dalam Firdaus hari itu juga. Hari itu juga. Yang kedua, Bapak dan Saudara, kebangkitan Yesus adalah kebangkitan rohani kita. Firman Tuhan Lukas 20 ayat 36 sampai 38 dikatakan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Kita bisa memahami kebangkitan Yesus, mengubah status kita yang sebelumnya sebagai orang yang mati secara jasmani, secara dosa-dosa kita menjadi hidup dan menjadi anak-anak rohaninya. Nah, mari kita melihat apa hal-hal yang penting berhubungan dengan kebangkitan hidup kerohanian kita. Yang pertama, pembebasan dari kematian rohani. Kematian jasmani sering kita lihat di dunia ini, tetapi juga ada yang namanya kematian rohani. Kita sudah dibebaskan dari kematian rohani ketika kita sama seperti penjahat tadi mau bertobat dan percaya kepada Yesus. Efesus 2 ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, kita melihat satu fakta, ketika Yesus keluar dari kubur, secara otomatis orang percaya dibebaskan dari kematian rohani, bahkan sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Kita sudah mendapatkan hidup kekal itu setelah dibangkitkan dari kuasa dosa dan kematian. Kita lihat fakta ini, Yesus keluar dari kubur bangkit, berarti kerohanian kita bangkit. Tentu kita perlu memikirkan ketika kita sudah hidup rohani kita bangkit, kita harus mengalami satu pemulihan dan kita punya satu semangat rohani yang baru, dipulihkan dari satu semangat yang tadinya suam-suam kuku, yang tadinya tidak bersemangat. Bapak dan saudara, kita melihat murid-murid Yesus ketika Yesus belum bangkit, semua loyo, semua stres, semua tampak lelah, semua tidak bersemangat, tidak ada keberanian, tetapi ketakutan, kekhawatiran. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia muncul di hadapan murid-muridnya dan mengembuskan nafas kehidupan baru atas mereka dan berkata dalam Yohanes 20 ayat 22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini satu peristiwa pemulihan yang dilakukan oleh Allah setelah kekacauan yang dilakukan oleh Adam pada masa lalu. Kita ingat, Alkitab menjelaskan bahwa Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Kejadian 2 ayat 7. Tapi kita lihat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan nafas ilahinya, nafas rohaninya, hidup rohaninya hilang, sehingga mereka tidak bisa menjalani kehidupan yang ilahi atau tidak mengerti kebijaksanaan, kehendak, pengetahuan dan kasih Tuhan
Tetapi kita percaya ketika Yesus kemudian keluar dari kubur dan membawa pemulihan setelah kebangkitannya, menghembuskan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan rohani kita. Ketika menghembuskan dengan rohnya, seperti ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dari debu dan tanah dan mengembusi dengan roh, itu secara jasmani. Tetapi Yesus secara rohani memberikan kehidupan yang baru. Karena itu apa? Kita mempunyai harapan yang baru. Petrus mengirim surat pertamanya yang berisi pujian. Katanya firman Tuhan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Bapak dan Saudara, itu sangat jelas bahwa Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar melahirkan kita kembali oleh kebangkitannya dari antara orang mati dan memberi pengharapan. Pada awalnya kita sama sekali tidak punya harapan. Orang mati mau kemana, orang mati mau seperti apa. Tetapi bersyukur Yesus yang sudah mengorbankan dirinya, memberikan kita harapan baru dan memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera ketika kita punya iman di dalam Dia. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki iman itu? Ini yang harus kita renungkan dan kita kembangkan kehidupan rohani. Setelah kita mengalami kelahiran baru, memiliki hidup rohani yang baru, kita akan memiliki ketenangan, keutuhan, kesejahteraan yang berbeda yang diberikan oleh dunia ini. Yesus bangkit dari kematian, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya beberapa kali dan menyapa mereka dengan kata-kata yang luar biasa. Damai, damai sejahtera, shalom, shalom, yang berarti kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, kesehatan, keutuhan, kebahagiaan, kemakmuran di dalam segala bidang kehidupan kita secara sejati. Artinya kehidupan yang sejati. Janji ini digenapi oleh kebangkitan Yesus seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya 53:5, firman Tuhan di situ mengatakan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini Bapak dan Saudara. Dan yang penting juga bahwa dengan kebangkitan Yesus kita memperoleh kemenangan dan kuasa yang kekal. Efesus 2 ayat 4-6 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kita diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dibangkitkan kembali dan duduk bersama. Apa artinya, saudara? Artinya bahwa kita mendapat kuasa, otoritas, dan kemenangan dari Allah sendiri. Kita duduk bersama dengan Dia di surga. Kemenangan mutlak. Bagaimana rasanya ketika kita masuk ke dalam jajaran orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, duduk bersama Tuhan Yesus, menjadi pemimpin yang memimpin dunia yang baru. Nah, Bapak dan Saudara, kita percaya bahwa ketika kita sudah memiliki kemenangan yang penuh, Dia menjadikan musuh kita jadi tumpuan kaki kita. Segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kakinya. Inilah kuasa dari kebangkitan Yesus. Ini luar biasa. Semua sudah dikalahkan. Kita lebih daripada orang-orang yang menang.
Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 6. Ini luar biasa, saudara. Dengan iman saja kita memperoleh kemenangan secara. Yang terakhir, bertobat saja tidak cukup, tetapi harus bangkit dan bertumbuh dalam Kristus. Kalimat Kristus yaitu yang menyatakan bahwa hidup dalamku, berarti hidup kita dikuasai oleh Kristus. Kristus hidup di dalamku, hidup yang dikontrol sepenuhnya oleh Yesus. Galatia 2 ayat 19-20, ayat yang sangat terkenal dan saya suka ayat itu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, kita memperoleh kemenangan, kita memperoleh hidup kekal sekarang ketika kita sudah hidup. Tetapi hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam aku, yaitu Kristus yang hidup. Bapak dan saudara, karena itu Rasul Paulus bisa mengatakan, bagiku hidup adalah mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Nah, itulah yang sangat penting. Nah, bagaimana kita melihat ciri-ciri orang yang memiliki kehidupan bersama dengan Kristus dan hidupnya di dalam Kristus? Yang pertama, ia tunduk kepada kehendak Tuhan. Seperti Tuhan sendiri selalu tunduk pada kehendaknya, kita juga harus tunduk kepadanya. Yang kedua, mengutamakan kepentingan Tuhan. Karena apa? Bapak dan saudara, kalau kita semua, karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Itu yang sering terjadi. Artinya apa, Bapak dan saudara? Kita semua sering lebih mengutamakan kepentingan diri kita sendiri. Kita berpikir untuk diri kita sendiri. Kita semuanya lebih serius memikirkan diri sendiri. Padahal Tuhan minta kita, paling tidak kita harus mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Yang berikutnya, kita harus hidup memuliakan Tuhan, bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, dalam Roma 11 ayat 36. Jadi segala hal, seluruh langkah gerak kita hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir tentu, bagaimana ciri orang yang selalu hidup dalam Kristus? Ya, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengandalkan Dia. 2 Korintus 5 ayat 7 menyatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jika hidup hanya melihat keadaan, pasti kita akan kalah, pasti kita akan putus asa. Kita tidak bisa bergerak dengan hanya mengandalkan perhitungan untung rugi, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi kita harus hidup dengan iman. Dan tentunya kita harus menampilkan karakter Kristus, yaitu apa? Bagaimana buah-buah roh yang sering kita bahas di dalam kehidupan kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Dan tentu kita harus menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Mari kita akan mengembangkan agar Kristus menjadi yang terbesar, bukan aku. Aku harus menjadi yang kecil, tetapi Kristus harus menjadi yang terbesar. Bapak dan saudara, kita akan melihat apa kesimpulan kita.
dua orang penjahat dalam kondisi yang sama bertemu dengan Tuhan Yesus yang sama, namun seorang mengeraskan hati dan seorang lagi membuka hatinya bagi Tuhan. Tahukah Anda bahwa surga itu sebenarnya begitu dekat dengan kita, begitu dekat dengan kita, dan kesempatan itu sangat terbuka. Mari jangan sia-siakan hidup. Selama Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat dan hidup bersama dengan Yesus. 2 Korintus 6 ayat 2 mengatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sehingga hari ini adalah hari penyelamatanmu. Jangan sampai salah melangkah seperti penjahat yang mengeraskan hatinya, tidak percaya pada Yesus, tetapi jadilah penjahat yang bertobat, jadilah Petrus yang bertobat, jadilah Daud yang bertobat, jadilah pribadi-pribadi yang bertobat dan bertumbuh berkembang kerohanian kita, hidup rohani yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia, pimpinan dan penyertaan Tuhan selama hidup kami sampai saat ini. Ketika kami sadar Tuhan memberi kesempatan untuk kami bertobat. Ketika selama ini kami sering menghujat Engkau, sering mencerca, sering tidak menganggap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, menomorduakan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Bahkan ketika kami suatu saat melupakan Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Saatnya kami akan bertobat dan hidup benar, sungguh-sungguh membangun, menumbuhkan kehidupan rohani kami semakin dekat dengan Tuhan Yesus dan hidup bersama dengan Yesus, menikmati janji yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua, seluruh jemaat, supaya kami ada kesempatan, ketika diberi kesempatan untuk percaya kepada Yesus, kami akan menyerahkan hidup kami sepenuhnya, supaya kami tidak terlambat dan kami menikmati hidup kekal di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Mari kita akan nyanyikan penuh semangat. Hai bangkit, bangkit.